Kita sudah menetapkan 2 tersangka, saudara R dan saudara C. Saudara R ini yang sudah kita amankan kemarin dan hari ini kita lakukan penahanan. Kemudian untuk saudara C, kita duga yang bersangkutan sampai saat ini masih ada di Jakarta. Baik, untuk peran dari R sendiri ini seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Menurut pengakuan daripada tersangka, dia hanya membantu rekannya, saudara C yang ada di Jakarta. Jadi saudara R ini dia hanya menjelaskan bahwa dia dihubungi rekannya saudara C dari Jakarta untuk menjemput saksi saudari H di bandara, kemudian membantu selama ada di Medan, memfasilitasi, kemudian mengantar ke hotel. Apakah dari tersangka R ini mendapatkan imbalan seperti itu Pak? Menurut pengakuannya ya. Untuk tersangka dari J, ini bisa dijelaskan apakah memang si J ini merupakan mucikari ataukah memang bukan begitu Pak? Saudara J ini kita duga sebagai mucikari karena keterangan dari saksi H bahwa beberapa kali dia berhubungan dengan laki hidung belang melalui saudara J ini. Saudari HH ini menerima transferan dari saudara J sebesar 20 juta rupiah. Ya, kita masih membicarakan mengenai kasus yang menjerat selebrita inisial HH di Medan yang dilakukan atau diduga melakukan prostitusi di Medan. Dan saya masih bersama Pak Efri, Kepala Humas dari Parvi, dan juga Mbak Devi di sini. Pak Efri sendiri kan bekerja di bidang entertainment, ya. Gitu. Berarti Anda sudah cukup lama juga berada di bidang ini. Mungkin sudah melihat sendiri atau mendapatkan sendiri. Anda dulu sempat sebagai casting director. Ya. Casting director ini kan menyeleksi selebrita ataupun artis yang akan terlibat dalam sebuah film. Sebuah film. Kalau saya boleh menduga, banyak yang mungkin ingin berkenalan karena Anda mengenal banyak dari artis-artis ini. Adakah kasus-kasus ya atau kesempatan yang Anda temui pihak-pihak yang mencoba mendekati artis melalui Anda? Ya. Itu sebetulnya pekerjaan awal saya itu casting director. Jadi sebelum film itu diproduksi, ya saya yang menentukan siapa peran utamanya, siapa peran pembantunya. Jadi kedekatan saya dengan selebritis Indonesia sampai saat ini karena background saya casting director itu tadi. Mengenal banyak. Jujur saya, di saat saya casting director itu banyak telepon-telepon yang salah masuk itu sebetulnya bukan salah. Mereka terus terang meminta, boleh nggak saya minta artis si A? Mintanya untuk apa? Ya dengan untuk mereka diajak ke hotel apa dengan dengan budget yang tinggi. Saya sempat kaget juga. Saya sempat ngomong, Mas, maaf ya Mas ya, saya ini menyediakan model untuk prim kalau layar lebar atau sinetron, bukan untuk itu. Saya bilang, Anda salah. Dari mana Anda bisa dapat nomor saya? Mereka bilang, dari artis juga Mas. Nah ini nih, berarti kan kadang-kadang kita dimanfaatin oleh mereka juga. Coba kalau bayangin kita kalau tidak menjaga itu, ya kan kita tergiur juga dengan bayaran ratusan juta kan. Nah tapi karena saya pikir ya kita ikut terlibat di dalam hal-hal yang tidak benar. Jelas legal lah begitu. Iya. Tapi berarti ada upaya. Kalau jaringan pernah ada pengalaman tidak? Maksudnya orang-orang yang mendekati mungkin artis-artis yang Anda kelola. Jujur saya, ada jaringan itu. Ada. Saya sempat dari model juga saya tahu. Diajak satu tempat, ternyata saya ngecek, oh dia yang mengatur pertemuan di hotel. Nah, saya bilang sama polisi, ini yang kayak gini nih harusnya diberantas. Jadi jangan sampai artis itu hanya korban. Karena ini dunia narkoba dengan dunia artis ini sama, dunia mimpi. Siapa sih nggak mau jadi artis? Mimpi. Ternyata memang awalnya dari mimpi. Artis-artis sekarang jujur dari mimpi awalnya. Nah, karena dia itu mimpi, maka ada namanya rayuan gombal, angin surga, harapan. Nah, bagi orang yang nggak siap mentalnya, itu tadi. Banyak pemain-pemain sekarang saya bilang mentalnya nggak siap populer. Begitu mereka populer, wah langsung mereka lupa diri. Uang yang mendekati juga. Ya, itu istilah saya nggak siap populer karena nggak siap mental. Jadi memang calon-calon aktor artis ini harus kita bina dari awal. Maka saya bilang pemerintah jangan menganggap remeh ini. Makanya saya mengharapkan seperti pemerintah
Kemdikbud ya, membidangi film. Nah, organisasi seperti Parvi ini harus didukung gitu loh. Oke, untuk bisa juga lebih memberikan arahan. Iya, dirangkul gitu loh. Oke, nah Mbak Devi ini juga ya pasti akan ada magnet begitu yang menarik jaringan atau orang-orang yang memang berniat masuk ke dunia selebriti bukan untuk ikut berkarya, tapi untuk mengkaryakan mereka di tempat lain, begitu. Saya rasa akan wajar kalau memang ini sudah seprofesional itu. Memanfaatkan situasi itu. Memanfaatkan situasi. Karena itu tadi saya bilang, magic of arts. Bukan wajah loh, tapi begitu bilang artis, orang langsung terberak. Padahal itu sudah dikondisikan gitu loh. Ya, budaya selebritas itu memang memiliki pesona yang luar biasa. Yes. Kenapa? Karena ada dua hal, yaitu perhatian dan pendapatan. Pada aspek naluriah, semua manusia itu sangat ingin diperhatikan. Dan ketika Anda menjadi selebritis, Anda menjadi sedikit orang yang mampu memperoleh perhatian dari banyak orang. Itu saja sudah sebuah keunggulan yang luar biasa. Ditambah bonusnya ada pendapatan. Nilai tambah. Nah, kalau tadi ditanya, kok ada sih orang-orang yang mau bayar mahal untuk bertemu dengan para selebritis? Tentu saja, karena bagi banyak orang yang memiliki sumber daya ekonomi, salah satu wujud perwujudan bahwa dia adalah orang yang berkuasa, mengukuhkan kekuasaannya adalah salah satunya dengan kemampuan memiliki atau bisa berdekatan misalnya, atau bisa berhubungan dengan orang-orang yang tidak mungkin didekati oleh sembarang orang. Nah, ini yang kemudian tadi menjelaskan kok harganya bisa mahal sekali misalnya dan sebagainya. Nah, karena ini ibaratnya seorang fans yang akan lakukan apapun, kita tahu banyak selebritis yang kemudian mohon maaf dibunuh oleh fansnya sendiri. Nah, dalam konteks ini karena tadi secara alamiah manusia itu selalu ingin mencari tanda kutip kiblatnya, karena selebritis itu tadi makanya sangat penting, saya sepakat dengan beliau, mereka harus dijaga betul marwahnya karena memang mereka menjadi kiblat. Nah, tapi sayangnya menjadi kiblat itu belum tentu kokoh mereka berdiri. Fondasi ini yang harus dibangun, karena banyak sekali orang yang akan menggoyang, mau mendekat bukan hanya dalam konteks jahat sebenarnya, tapi juga banyak yang karena memang betul-betul ingin, wah ini satu kemewahan. Kadang-kadang orang tidak selalu ingin menjadi tenarnya, tapi dengan dekat dengan orang tenar saja sudah cukup senang. Itu satu budaya selebritas yang memang hadir dalam DNA manusia. Nah, sekarang menariknya yang perlu disadari, menjadi selebritas tidak harus di televisi sekarang. Sekarang semua orang bisa menjadi seleb. Media sosial. Persoalannya itu dari kasus ini yang harus disadari oleh semua rumah. Bahwa Anda jangan salah, jangan-jangan di rumah Anda sudah ada seleb-seleb baru yang jangan sampai terjebak juga dengan hidup yang gaya tadi, bukan gaya hidup tadi. Iya, jadi jangan hanya karena di rumah saya belum pernah ada yang masuk TV, terus merasa tidak ada yang terkenal. Jangan-jangan anaknya sudah sangat terkenal di dunia media sosial gitu, tanpa ini diketahui. Yang perlu kita waspadai punya dampak juga. Iya, betul. Jadi dan kalau sudah begini, pilihan akan semakin banyak kan. Problemnya adalah untuk mempertahankan kerajaan ketenaran tadi, itu memang perlu effort yang luar biasa. Nah, sayangnya bagi sebagian yang memilih, kan ada tiga selalu, Anda berkreasi, Anda berprestasi, atau Anda sensasi. Nah, untuk mempertahankan tuh hanya butuh tiga ini kan. Prestasi susah, karena itu butuh kerja keras yang luar biasa. Kreasi juga butuh inovasi terus, itu rumit. Kadang-kadang akhirnya sensasi. Nah, ini yang pilihan ini yang harusnya tadi dibantu oleh pemerintah untuk selalu disalurkan dan diarahkan agar fokusnya kedua tadi aja, kreasi dan prestasi, jangan mengambil sisi sensasi tadi. Sensasinya tadi. Kalau dari Parvi sendiri untuk khususnya anggota Parvi lah gitu, ada tidak sih arahan-arahan yang khusus seperti keterlibatan dengan narkoba atau keterlibatan dengan cara menghindari jaringan-jaringan yang coba menjerat untuk masuk ke dunia prostitusi seperti itu, ada tidak sih di Parvi? Ada. Kemarin saya terakhir rapat dengan Ketua Umum Parvi sekarang, Mbak Alicia Johar, dengan sekjennya si Gusti Randa. Nah, kita memasukin unsur ini hati-hati nih. Pemerintah harus benar ketat nih, termasuk petugas kepolisian, yaitu artis YouTuber. Nah, sekarang kan banyak konten-konten yang nyeleneh itu. Biar orang bisa membuka YouTube itu kan dengan berkenalan dengan janda. Nah, ini banyak rekaman pengambil gambarnya di apartemen-apartemen yang tidak jauh dari sinilah. Itu harus hati-hati itu. Ini menjebak itu tadi, yang artis sensasi rumah tadi. Tadi. Di rumah kelihatannya orang tua alim, ternyata anaknya sudah jadi selebritis. Karena untuk menjadi selebritis sekarang nggak susah. Dengan handphone dia sendiri dia bisa jadi selebritis. Seperti bicara kita, hati-hati. Benar-benar harus ketat sekarang. Kayak YouTuber sekarang banyak artis-artis yang bermunculan lebih top dari artis yang sesungguhnya. Cuman itu tadi, seperti Mbak ini bilang, tidak kokoh.
tidak siap populer. Ya, bayangan saya artis yang masuk Parvi saja mungkin itu tadi tidak pernah terlalu benar-benar siap. Mungkin dengan cepat dia terkenal begitu. Apalagi selebrita yang memang tidak pernah juga mendapatkan pembekalan, tidak pernah Makanya bergaul dengan mulai sekarang di Parvi kita mulai mengadakan ada sinam rohani. Harus ada pengajian. Itu dalam rangka kita membentuk bahwa kalian ini dewa. Seorang artis itu kan intelektual. Tidak semua orang bisa jadi aktor artis. Anda adalah dewa. Anda tunjukkan dong. Ya kan? Kedewaan Anda Image-nya kepada itu ya, masyarakat. image-nya. Jangan Anda tunjukkan, aduh, Anda sudah diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda bisa berakting seperti orang lain, ya kan? Mendapatkan anugerah, berlimpah uang. Itu harusnya Anda bersyukuri dan Anda kasih contoh. Jangan kasih contoh yang negatif. Oke. Nah, kalau kita mau menghentikan hal seperti ini, apalagi kita tahu dampak buruknya dan dampak meluasnya ke masyarakat tadi kan karena ini menjadi panutan, orang yang menjadi panutan akhirnya dilihat kok menjadi contoh buruk juga begitu. Dan ini nggak ada jaminan bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Bisa jadi kita ke depannya akan melihat lagi begitu. Nah, bagaimana agar masyarakat juga lebih matang untuk melihat hal seperti ini? Oke lah kalau ini artis film, kita masih lebih familiar gitu di usia berapapun. Tapi kalau untuk selebrita yang tadi, yang terkenal melalui online, yang mungkin orang tuanya nggak pernah dengar namanya, ternyata anaknya, Sudah semua umur anaknya itu semua tahu menjadi dia. selebritis di luar. Sudah menjadi selebritis begitu. Bagaimana agar orang tua juga bisa lebih melindungi juga, agar siapapun yang menjadi panutan-panutan dari keluarga kita, dari anak-anak kita ini. Tapi kita paham bahwa ya hidup itu bukan berarti semua orang melakukan itu. Iya. Tidak bisa mengeneralisir begitu. Itu Ya, persoalannya komunikasi. Karena sekarang ini tidak harus menjadi seorang selebritis, rumah-rumah itu juga sudah tidak ada komunikasi lagi. Jadi kalau tadi saya kaget betul, wah hebat ya, Parvi menciptakan ekosistem yang bagus, yang sehat, di mana sampai tadi ada upaya untuk penyiraman rohani, pendampingan, itu sangat penting. Itu kan ada komunikasi artinya. Jadi bukan hanya sekedar membuat sebuah organisasi atau di rumah kita tahu ada anggota keluarga kita yang tenar, tidak cukup. Kita harus terus mengkomunikasikan tentang kondisi yang ada. Nah, yang paling penting juga sekarang adalah bagaimana kita membangun sebuah citra dan aturan sebenarnya menurut hemat saya bagaimana tidak lagi mempertontonkan, mendemonstrasikan gaya hidup yang berlebihan. Karena itu ujungnya bisa mendorong banyak orang, bukan hanya selebritis, untuk kemudian terobsesi, tapi lagi-lagi caranya adalah bukan cara prestasi. Menghalalkan segala cara. Ya, ini yang menurut hemat saya berbahaya. Jadi perlu ada aturan, justru tayangan-tayangan itu diarahkan misalnya 60-70% ya tayangan yang sifatnya mengedukasi. Boleh menampilkan kehidupan pribadi, tapi jangan sisi-sisi kemewahannya. Sisi-sisi yang justru mendorong orang untuk tergiur, tapi akhirnya memilih jalan yang salah. Ini yang menurut hemat saya belum diatur sama sekali soal hal ini. Karena kalau sekarang kita bebas saja begitu, yang mana yang dianggap menarik itulah yang paling banyak dilihat, paling banyak ditonton. Dan memang kemewahan itu menjadi satu sisi yang kalau kita lihat selalu jadi perbincangan. Begitu. Wah, si ini mobilnya sekian, jenisnya apa-apa saja. Mengintip rumah mewahnya si ini begitu. Nggak pernah ada video yang rame mengintip rumah sederhananya si ini. Gitu. Padahal harusnya dia mengupas. Kok bisa sih dia kaya raya seperti itu? Itu kan jarang diungkap sebenarnya. Rahasia itu yang harusnya digali. Bagaimana dia mencari ide, bagaimana stresnya dia harus bikin editorial plan tiap hari untuk YouTube. Itu kan pusing. Harusnya itu yang nggak pernah diangkat. Nggak pernah diangkat. Padahal itu rahasianya. Nah, ini yang sayangnya menurut saya kita perlu atur lah. Buku seni itu kan sama kayak buku suci. Dia selalu mengatakan bermainlah walaupun kita bersandiwara, walaupun kita membuat kepura-pura, bermainlah dengan jujur dan benar. Dia bilang manusia bisa mati, tapi film tidak akan pernah mati. Bayangin orang yang tidak ada filmnya akan diputar terus. Betapa besar tanggung jawabnya. Manusia boleh mati, tapi film tidak akan pernah mati. Ingat itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Efri sudah bersama kami berbagi pengalaman juga tadi ya dari Parvi dan juga Mbak Devi. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari.